Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmatnya dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat kembali menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan tim. Saya dengan Rusma Insan Nurrahim, lalu ada Ibu Maria Rahmawati, Bapak Wangsit Supeno, Ibu Ade Fitri Lestari, dan juga rekan-rekan mahasiswa yaitu Diana Agustin dan Henisa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengabdian masyarakat, ya, yaitu tentang pelatihan aplikasi Google Conference, Google Meet pada pengurus PKM Masjid Darul Hikmah. Ya, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ya membuat banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah. Ya, kita mengurangi yang namanya bersosialisasi dengan teman-teman ataupun keluarga ya maupun saudara dengan adanya pembatasan sosial. Kegiatan seperti belajar mengajar, bekerja itu banyak dilakukan dari rumah. Nah, untuk melakukannya dari rumah itu diperlukan aplikasi ya yang disebut juga dengan video conference. Ya, terdapat banyak sebenarnya video conference selain Google Meet atau Google Hangout Meet, ada juga Zoom Meeting, Skype, ya, dan lain sebagainya. Baik, tanpa memperpanjang lagi, kita akan mulai pembahasan ya. Sejarah singkatnya itu Google Meet sebelumnya adalah Hangouts ya, aplikasi chat yang disediakan oleh Google karena kebutuhan dan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Google Meet atau Hangout Meet ini berubah menjadi Google Meet ya, yang dapat melakukan ya seperti kelas pelatihan virtual, wawancara jarak jauh ya, kegiatan belajar mengajar, dan juga rapat yang dilakukan dalam perjalanan. Untuk aplikasi meeting virtual ini dapat menampung hingga 250 peserta dalam satu telekonferensi. Ya, dan juga dapat ditonton atau dilihat 100.000 penonton dalam satu domain ya. Tidak hanya menggunakan personal komputer ya atau laptop, Google Meet juga dapat digunakan di smartphone ataupun handphone yang kita punya. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita membuka browser ya, diutamakan atau disarankan adalah browsernya Google Chrome ya, karena ini adalah browser dari bawaannya Google ya, supaya kita dapat memaksimalkan fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Di sini kita coba buka. Nah, di sini saya akan menggunakan akun saya yaitu rusmata3rsc@bsi.ac.id, lalu memasukkan passwordnya. Nah, nanti setelah kita login ya, ada aplikasi Google yang bisa kita buka, yaitu ada Gmail, Drive ya, sampai dengan kontak. Nah, di sini
banyak ya aplikasi dari Google sendiri yang dapat kita manfaatkan, yang bisa juga saling berhubungan ataupun berinteraksi. Nah, di sini kita buka ya, karena kita mau melakukan meeting atau telekonferensi, kita bisa klik Meet. Nah, di sini ada pilihan lagi ya, apakah ingin memulai rapat baru atau menginput link ataupun kode yang sudah ada jika kita di-invite oleh orang lain atau diundang oleh orang lain. Jika kita ingin memulai rapat baru atau membuat sendiri rapat baru, silakan kita klik tombol rapat baru. Nah, ada lagi pilihannya ya. Ini buat rapat untuk nanti, berarti kita akan menjadwalkan rapat pada waktu yang sudah ditentukan ya. Lalu yang kedua itu mulai rapat instan, berarti saat ini juga ya. Dan yang ketiga itu Google Meet dapat menjadwalkan meeting virtual dengan Google Calendar. Nah, kita pilih yang mulai rapat instan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jika sudah memulai ya, kita bisa menambahkan atau menginvite orang lain ya dengan cara bisa klik tombol tambahkan orang ya, ataupun mengcopy link yang sudah disediakan ya. Ada tombol seperti ini copy link ya. Lalu kita share atau kita bagikan ke WA group ataupun orang-orang yang termasuk dalam undangan rapat kita. Nah, di sini ada fitur-fitur ya yang dapat kita gunakan, yaitu ada aktifkan atau nonaktifkan mikrofon, lalu aktifkan kamera, raise hand atau melambaikan tangan atau mengangkat tangan, lalu presentasikan sekarang ya. Opsi lainnya ini ya, ada papan tulis virtual, ini untuk perubahan ya, efek visual ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir tombol ini adalah tutup panggilan. Lalu di sebelah kanannya ada bagian detail rapat, lalu partisipan atau orang yang kita undang yang ada dalam teleconference, lalu fitur chatting ya, atau pesan, aktivitas, dan kontrol penyelenggara. Untuk share screen atau menampilkan presentasi yang akan kita tampilkan ya, kita bisa klik presentasi sekarang ya, lalu pilih seluruh layar. Maaf, jendela ya, kita pilih dulu aplikasi yang akan kita bagikan. Nah, di sini saya contoh membagikan tampilan modul pengabdian masyarakat. Nah, ya, ini sudah tampil ya modulnya. Peserta ataupun undangan yang kita invite dapat melihat presentasi kita atau halaman yang kita tampilkan. Nah, ini kurang lebih jika ada beberapa undangan yang kita undang ya, mereka dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kamera sehingga dapat tampil ya. Nah, sekarang kita coba ya, atau kita selesaikan ini. Ya, ini contohnya. Lalu nah, berikutnya
Untuk kelebihan ya ataupun fitur-fiturnya tadi ya, ada mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon, kamera, share screen, raise hand, ya melakukan recording, dan juga mengakhiri telekonferensi. Nah, itu kurang lebih untuk fitur Google Meet via website ya ataupun menggunakan laptop ya, menggunakan browser. Selanjutnya itu ada langkah-langkah Google Meet menggunakan smartphone. Nah, ini lebih mudah lagi ya jika kita menggunakan smartphone. Yang pertama, jika belum ada aplikasi Google Meet-nya, kita unduh atau kita download terlebih dahulu ya di App Store maupun di Play Store. Lalu setelah kita unduh atau kita download ya, kita login ya atau sign in ya menggunakan akun Google juga ya, sama kayak tadi kita login menggunakan akun Google ya, masukkan username dan kata sandinya, lalu lakukan pilihan meeting. Nah, di sini cukup mengklik tombol icon plus yang ada di pojok kanan ya. Nah, Anda dapat menjadi host pada sebuah meeting. Hanya saja kekurangan ketika menggunakan handphone ya, untuk share screen dan juga efek virtual background-nya agak kurang karena membutuhkan sinyal atau kuota internet yang stabil ya, sinyal internet yang stabil. Lalu kita dapat menambahkan partisipan atau peserta. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan Google Meet ya, itu dapat menampung, kelebihannya dapat menampung lebih dari 250 peserta ya. Lalu video call dan audio call secara free, gratis, dan tanpa batasan waktu ya. Dapat terhubung dengan G Suite atau akun Google ya. Lalu dapat menggunakan meeting secara real time ya, dapat mudah membagikan layar atau melakukan presentasi ya. Privasi pengguna dipastikan aman oleh Google. Nah, kekurangan untuk perekaman meeting teks ya yang dituliskan biasanya akan hilang. Lalu untuk akun yang free itu perekamannya untuk Google Meet hanya 1 jam ya. Nah, untuk lebih, jika durasi kita lebih dari 1 jam, maka kita perlu menggunakan akun yang berbayar agar dapat maksimal menggunakan fitur-fitur yang ada. Ya, baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita bisa sharing dan diskusi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.